Wah, bumi meleleh. Halo semuanya. Jadi kita dari SMA Negeri 2 Pare kelas 10-2 dari kelompok 4. Kita di sini berada di MTSN 1 Kediri. Jadi di sini kita akan berkampanye tentang pemanasan global. Sebelumnya kita akan perkenalan diri, dimulai dari sana. Perkenalkan, nama saya Rahmat Zara Brio Putra, absen 32. Nama saya Melia Farah Butiswara, absen 4. Nama saya Muhammad Aldia Sisilagim, absen 26. Saya Lutfi Anissa, absen 25. Saya Karir Ramadhani, absen 23. Saya Dini Widika Kurniawan, absen 12. Selamat menyaksikan kampanye kita. Ingin berkampanye untuk memenuhi tugas fisika kami. Ya, silakan Kak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Denia Widika Kurniawan. Nama saya Rahmat Zara Brio Putra. Nama saya Muhammad Aldia Sisilagim. Aku Lutfi Anissa. Saya Karir Ramadhani. Saya Melia Farah Butiswara. Nah, jadi kalian tahu nggak sih apa itu pemanasan global? Kurang tahu Kak. Oke, saya akan menjelaskan pemanasan global. Tidak usah susah-susah, intinya itu pemanasan global adalah peningkatan suhu bumi. Peningkatan suhu bumi ini bukan terjadi langsung begini saja, tapi ada prosesnya. Diawali dari efek rumah kaca. Nah, ada yang tahu apa itu efek rumah kaca? Sudah pernah dijelaskan? Ya, ini pernah Pemantulan cahaya itu ya. Nah, iya tepat Pemantulan sekali. Nah, cahaya, ya. jadi efek rumah kaca itu adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer memerangkap panas. Nah, prosesnya itu ketika cahaya matahari itu mengenai bumi, mereka akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Tetapi dihalangi oleh gas-gas atmosfer. Kalian tahu nggak apa itu gas-gas rumah kaca? Tidak tahu. Gas rumah kaca itu salah satunya yang paling berpengaruh di udara itu ada CO2. Nah, CO2 itu adalah salah satu gas yang sangat berpengaruh untuk terjadinya efek rumah kaca. Sebenarnya efek rumah kaca ini memberikan keuntungan bagi bumi, karena kalau nggak ada efek rumah kaca, bumi ini akan dingin. Nah, kalau panas dipantulkan kembali ke bumi, maka bumi kan akan menjadi hangat. Nah, tetapi kalau itu berlebihan akan menyebabkan pemanasan global. Makanya itu dikatakan kenapa pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu. Nah, pemanasan global ini juga pasti ada penyebabnya. Apa sih Kak penyebabnya? Jadi penyebab dari pemanasan global, ya di situ yang pertama ada kotoran sapi. Nah, pasti kan kalian berpikir-pikir, kenapa kok kotoran sapi itu bisa menjadi penyebab? Jadi kotoran sapi itu mengandung gas yang bernama gas metana. Nah, gas metana ini bisa menjadi penyebab pemanasan global karena jika gasnya ini semakin tinggi yang bercampur di udara akan menyebabkan kebakaran atau ledakan. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan AC yang berlebihan. Karena penggunaan AC itu dapat menyebabkan gas CFC yang dapat menipiskan lapisan ozon. Nah, selanjutnya yaitu ada kendaraan pribadi. Nah, kalau boleh tahu adanya ini kalau setelah naik apa? Naik sepeda motor sendiri-sendiri ya. Jadi kan pasti banyak menghasilkan gas. Nah, itu bisa membuat lapisan atmosfer itu semakin tipis. Nah, terus pembakaran sampah plastik itu kan juga menyebabkan gas-gasnya kan. Terus sama penebangan pohon juga bisa. Soalnya kan kalau ditebang terus-terusan kan gersang. Jadi nggak ada yang menyerap karbon dioksidanya. Nah, kalau ada penyebab pasti ada dampaknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari pemanasan global. Yang pertama, mencairnya es di kutub. Ada yang tahu nggak kenapa sih kok es di kutub itu bisa mencair? Kenapa panas? Ya, tepat sekali. Atau lebih tepatnya lagi, karena suhu globalnya, suhu di permukaan bumi sudah cenderung meningkat. Oleh karena itu menyebabkan mencairnya es di kutub. Yang kedua, El Nino dan La Nina. Siapa yang tahu itu? El Nino dan La Nina? Pertama kali dengar. Iya. Jadi El Nino itu secara garis besar itu adalah musim panas yang secara berlebihan. Jadi kayak kemarau yang berkepanjangan. Sedangkan yang La Nina itu adalah musim hujan yang berkepanjangan. terus yang ketiga ini sudah pasti ya, yang namanya pemanasan global sudah pasti suhu ini akan meningkat, namanya aja panas kayak gitu. Nah, ini kan sekarang panas nih, bisa jadi efek dari pemanasan global. Selanjutnya adalah solusi. Nah,
kita bisa melakukan, yang pertama adalah kita bisa melakukan reboisasi di rumah. Jadi kalau kalian punya halaman yang masih kosong, kalian bisa menanam pohon-pohon biar rindang juga, dan juga pohon itu kan bisa menyerap CO2 dan menghasilkan O2. Selanjutnya adalah bersepeda. Kalau kalian adik-adik kan ke sekolahnya naik sepeda motor nih, Iya. kalau rumahnya tidak bisa naik sepeda atau jalan kaki, Bisa mengurangi polusi ya. sekaligus mengurangi dampak pemanasan. Selanjutnya adalah hemat listrik. Jadi kalau kalian sudah menggunakan, kalian bisa mematikan. Jadi kayak kalau lampu biasanya di kelas-kelas kalau masih siang itu kan masih nyala. Jadi kalian itu sebisa mungkin harus mengurangi. Selanjutnya adalah kampanye yang seperti kita lakukan ini kepada adik-adik, biar adik-adik yang belum paham menjadi paham. Sekian dari kami, terima kasih sudah berkenan dengar. Mohon maaf apabila kita ada salah kata atau perbuatan. Kami harap dari kampanye kami ini bisa diambil hal-hal positifnya dan bisa diterapkan oleh adik-adik semuanya. Amin. Jadi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Dek. Ya, sama-sama. Breaking News, kampanye pemanasan global, kelompok 4X292 Pare, News. Jadi di Saya Karen. pas adik Ini berada di MTSN 1